Made bilang semeton, kalau Mbok Made tidak mempertahankan statusnya, mungkin saja suami dan juga anak-anaknya Mbok Made ini akan dirampas oleh madunya. Dan apakah Mbok Made siap dengan hal seperti itu? Nah, karena waktu itu Mbok Made ini dihujani dengan apakah begini, apakah begitu, apakah begini, apakah begitu dari ibunya, Mbok Made pun mulai takut dan dia mulai mendengarkan nasihat dari ibunya. Ibunya bilang, ibunya ini punya sebuah rahasia. Ternyata nenek dari Mbok Made ini seseorang yang bisa ngeleyak semeton. Dan pengeleyakan ini memang didapat setelah berguru ke tempat yang sangat jauh. Tapi itu sudah bisa dipelajari kalau memang Mbok Made mau. Nah, ketika itu Mbok Made takut. Dia tidak mau menjadi orang yang bisa ngeleyak karena takut dengan efek sampingnya. Tapi ibunya Mbok Made bilang, selama Mbok Made bisa mengendalikan diri untuk tidak menyakiti orang lain secara berlebihan, ilmu pengeleyakan ini tidak akan ada efek samping. Dan bahkan ini bisa membantu Mbok Made untuk mempertahankan rumah tangganya agar tidak lagi diganggu dengan ilmu hitam oleh si istri pertama dari suaminya. Nah, ketika itu karena Mbok Made memang sudah tai kepulu dan juga merasa dendam kepada istri pertama, Mbok Made pun menyanggupi nasihat dari ibunya. Besok paginya semeton Mbok Made dengan ibunya pergi ke desa tetangga menuju ke rumah neneknya. Dan ternyata Mbok Made setelah menikah memang tidak pernah datang ke sana. Saat tiba di sana, Mbok Made merasa kok sepertinya ada yang berbeda ya dengan rumah neneknya. Terakhir kali Mbok Made datang ke sana setelah dia itu bercerai dari suami pertama. Dan neneknya ini tinggal dengan adik dari ibunya. Dan adik dari ibunya ini adalah paman terakhir yang memang masih tinggal di kampung karena menjaga neneknya. Ketika itu hanya ada neneknya di rumah. Setelah ibunya Mbok Made menceritakan nasib dari Mbok Made, neneknya terlihat sangat marah dan berjanji akan membantu Mbok Made. Ketika itu neneknya bilang, nanti kamu bawa bekal ini. Dan kalau malamnya kamu bermimpi apapun itu, lakukan dan juga 2 hari lagi kamu datang lagi ke sini. Nah, Mbok Made pun mengiyakan. Setelah Mbok Made ini pulang ke rumah ya, dia pun langsung tidur semeton karena itu memang sudah malam. Mbok Made tidur bertiga dengan kedua putranya. Di dalam mimpi itu, Mbok Made kembali dirajah oleh seseorang yang memang waktu kecil Mbok Made pernah melihat seseorang yang merajah dia ini. Dan di dalam mimpi ini, engken keadaan unduke itu seperti mimpi tapi nyata. Tapi kalau dibilang nyata ya itu cuma Mbok Made saja yang tahu. Di dalam mimpi itu ya terlihat ternyata waktu kecil ini Mbok Made memang sudah dirajah oleh si sosok ini. Dan itu memang belum diaktifkan. Di dalam mimpi itu rerajahan ini diaktifkan kembali oleh si sosok ini. Dan itu benar-benar dirasakan oleh Mbok Made. Dia merasa sekujur badannya terasa panas seperti disulut menggunakan rokok. Tapi setelah rerajahan ini selesai, si makhluk dalam mimpi ini bilang, besok kamu datang lagi ke rumah nenekmu dan minum darah ayam hitam. Kemudian mandilah dengan darah ini. Dan pasti kamu akan langsung mewarisi ilmu dari nenekmu. Boom! Kok kini? Setelah Mbok Made terbangun, dia merasa badannya sangat sehat. Pokoknya dia tuh merasa tenaganya benar-benar pulih. Setelah Mbok Made bangun ini, dia menceritakan mimpinya kepada ibunya. Kemudian, Mbok Made pergi lagi ke rumah neneknya dengan ibunya. Setelah di sana, neneknya menangis sambil memeluk Mbok Made dan bilang, ternyata benar, kamulah penerus saya dan bukan ibumu. Selama ini nenek bingung kenapa? Kok ibumu tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bisa mewarisi ilmu nenek, tapi ternyata kamu yang dipilih oleh dia. Kamu yang dipilih oleh dia. Boom! Ternyata pewarisan ilmu pengeleyakan ini sudah direncanakan oleh nenek dan ibunya. Karena menurut ibunya, ini tuh penting untuk menjaga rumah tangganya si Mbok Made agar tetap utuh semeton. Saat itu ternyata neneknya juga sudah menyiapkan darah ayam hitam. Kemudian setengah gelas darah ini diminum mentah-mentah oleh Mbok Made. Dan dia juga dimandikan oleh neneknya menggunakan darah ayam hitam. Nah malamnya ketika itu Mbok Made menginap di rumah neneknya membawa kedua putranya. Neneknya bilang ada satu syarat yang harus dipenuhi oleh si Mbok Made agar ilmu pengeleyakan ini bisa tetap berada di badannya Mbok Made, yaitu malam ini Mbok Made harus mau pergi ke kuburan, mencari kuburan anak kecil yang mungkin meninggalnya itu belum ada 3 bulan.
Ambil tanah kuburan ini 3 jumput, lalu bawa pulang. Nah, mendengar ini Mbok Made merasa sangat merinding dan dia bilang dia tidak berani harus ke kuburan sendiri. Tapi ketika itu neneknya bilang, coba kamu rafalkan mantra ini. Dan nenek yakin kamu pasti tidak akan takut lagi. Ketika itu, si Mbok Made merafalkan mantra yang memang disebutkan oleh neneknya. Dan tiba-tiba semeton, engken keadaan unduke. Mbok Made yang tadinya merasa takut, tiba-tiba merasa berani dan merasa sepertinya ada sepasang makhluk yang tidak kasat mata berdiri di belakangnya Mbok Made dan auranya itu sangat besar. Mungkin karena Mbok Made merasa ada makhluk yang sudah memberikan auranya kepada Mbok Made pun merasa berani dan diam-diam pergi ke kuburan yang memang ada di desa neneknya. Kebetulan semeton, rumah neneknya ini memang tidak terlalu jauh dari kuburan yang ada di desa tersebut. Dan ketika itu, Mbok Made menggunakan baju serba putih. Datang ke kuburan, dia membawa senter dan juga mencari kira-kira mana kuburan yang masih basah. Ternyata di kuburan anak-anak yang ada di sana memang terlihat ada kuburan baru yang sepertinya anak kecil ini belum ada 1 bulan meninggal dunia. Dan saat itu, Mbok Made membawa kase putih dan mengambil 3 jumput tanah kuburan si anak kecil itu. Di jumputan pertama, Mbok Made mendengar suara tangisan yang menggema di kuburan. Aduh semeton, saya merinding loh. Dan di jumputan kedua, Mbok Made merasa sepertinya tanah kuburan tempat dia berdiri ini seperti bergetar semeton. Itu tuh terasa seperti gempa yang sangat besar. Tapi Mbok Made menahan rasa takut dan juga berusaha untuk mengambil tanah jumput yang ketiga. Dan saat Mbok Made kembali berjongkok, akan mengambil tanah jumput ketiga, dia merasa tangan yang dia gunakan untuk mengambil tanah, boom! Seperti dipegang oleh tangan anak kecil. Dan ketika Mbok Made melihat ke samping, tidak ada apa-apa. Nah, Mbok Made pun mengambil jumputan ketiga dari tanah ini. Kemudian berusaha keluar dari kuburan. Tapi berapa lama pun Mbok Made berusaha keluar dari kuburan ini, dia seolah-olah tidak menemukan di mana jalan keluarnya. Saat itu Mbok Made sudah merasa kelelahan karena dia merasa tidak bisa keluar dari kuburan ini. Dan tiba-tiba Mbok Made mendengar ada suara ayam yang kukuruyuk, kukuruyuk. Sepertinya itu antara jam 5:30 apa jam 5 pagi. Nah, Mbok Made takut dong jangan sampai dia masih ada di dalam kuburan. Kalau nanti ada warga yang melihat gitu loh. Nah, ketika itu Mbok Made berpikir apa yang dia lakukan. Tiba-tiba Mbok Made seperti mendapatkan bisikan di telinga kiri untuk merafalkan sebuah mantra. Setelah Mbok Made ini merafalkan sebuah mantra, dia melihat di ujung jalan ada sepasang makhluk yang tinggi besar, membawa rantai dan juga memegang tombak. Si makhluk ini seperti menunjukkan arah kepada Mbok Made kalau kesinilah arah jalan keluarnya. Nah, ketika Mbok Made melewati kedua makhluk ini, dia benar-benar merasa merinding. Menurut Mbok Made, kemungkinan tinggi dari makhluk ini ada sekitar 10 meter dengan berbadan besar, memiliki banyak mata, dan badannya itu punya banyak tangan. Aduh, semetong. Kengken dan unduke. Saat Mbok Made ini keluar dari kuburan, dia melihat ada warga yang berjalan kaki. Mungkin warga ini akan pergi ke kebun mereka. Tapi saat Mbok Made melewati warga ini, sepertinya warga yang dia lihat ini tidak bisa melihat Mbok Made. Mbok Made merasa heran dong. Kok bisa-bisanya warga ini seakan tidak melihat dia. Tapi saat Mbok Made ini melewati kedua warga ini tuh kayak berbicara, kamu merasa nggak sih seperti ada bau busuk? Nah, sepertinya ketika Mbok Made berpapasan dengan kedua manusia ini ya, kedua warga ini tuh kayak mencium bau busuk. Dan Mbok Made berpikir, apa jangan-jangan bau busuk ini berasal dari badan saya? Dia cepat-cepat berlari pulang menuju ke rumah neneknya. Ketika tiba di rumah neneknya ya, tanah kuburan ini dipakai ritual oleh neneknya. Kemudian tanah kuburan ini dipakai untuk ngerajah badannya Mbok Made. Di mulut, di perut, dan juga di area intimnya Mbok Made. Menurut neneknya, di tempat rerajahan tanah kuburan ini,
itu akan membuat kalau Mbok Made berhubungan suami istri dengan suaminya akan kelepek-kelepek dan juga mau tunduk kepada Mbok Made. Dan setelah ritual itu, Mbok Made pun pulang ke rumah, kemudian Mbok Made dijemput oleh suaminya. Dan ternyata benar, semeton. Setelah hari itu ya, makin hari Mbok Made merasa suaminya makin bucin, makin sering tidur di rumahnya Mbok Made, dan jarang akan pulang ke rumah istri pertama. Dan apapun itu yang dikatakan oleh Mbok Made, walaupun itu salah, akan selalu dibenarkan oleh suaminya, yang padahal dulu tidak seperti itu. Dan menurut Mbok Made juga, Mbok Made tidak pernah tuh melakukan ritual apapun sampai detik ini. Dan berkat ritual dari neneknya ini, yang konon katanya Mbok Made sudah mewarisi ilmu pengleakan neneknya, rumah tangganya Mbok Made makin harmonis. Detik ini, suaminya Mbok Made sudah secara sah dan resmi lebih banyak tinggal di tempatnya Mbok Made. Dan bahkan, istri pertama sampai harus datang ke rumahnya Mbok Made agar suaminya mau pulang ke rumah istri pertama. Semua keuangannya si suami diserahkan kepada Mbok Made. Dan bahkan menurut Mbok Made ya, dia tidak pernah tuh bermimpi terbang seperti orang-orang atau mungkin bermimpi berada di atas gunung seperti cerita-cerita narasumber saya yang berbeda. Dan di sini juga Mbok Made yakin apapun itu rerajahan yang memang sudah dilakukan oleh neneknya memang berniatan untuk membantu Mbok Made agar langgeng di pernikahan. Dan di sini Mbok Made merasa sangat puas. Dia punya suami yang kaya, anak cowok, dan juga rumah tangganya baik-baik saja. Di sini dia tidak ada niatan ingin mengudik atau mungkin mengganggu istri pertamanya selama istri pertamanya berhenti mengganggu dia secara ilmu hitam. Nah, inilah cerita dari Mbok Made tentang pengleakan yang dia dapat, yang menurut dia tidak ada efek samping sama sekali. Dan menurut Mbok Made juga dia bersyukur karena sudah mendapatkan ilmu pengleakan ini, yang ternyata menurut Mbok Made ilmu pengleakan itu ada dua, hitam dan putih. Dan mungkin saja ilmu pengleakan yang diwariskan oleh neneknya ini adalah ilmu pengleakan putih, karena sama sekali tidak ada efek samping, apalagi seperti cerita orang-orang memakan tumbal. Boom. Kekene. Jujur semeton, saya tumben sekali mendengar ada ilmu pengleakan putih yang tidak memakan korban atau tumbal sama sekali. Sebelumnya, suksema untuk Mbok Made yang sudah mau bercerita, dan semoga ke depannya ini benar-benar bertahan menjadi ilmu pengleakan putih dan tidak memakan tumbal. Untuk semetonku, coba kalian berkomentar. Kalian percaya nggak sih ada ilmu pengleakan putih seperti ini? Dan menurut Mbok Made, dia pasti akan membaca semua komentar dari kalian. Untuk semetonku yang sudah menonton dari awal sampai akhir, sukses banget. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita saya selanjutnya. Dadah!